Setiap tahun selalu muncul satu pertanyaan. Kenapa awal puasa Ramadan sering berbeda? Dan 2026 ini perbedaan itu diprediksi terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setiap menjelang Ramadan, satu pertanyaan hampir selalu muncul. Kapan awal puasa Ramadan dimulai? Dan tak jarang disusul pertanyaan berikutnya. Kita ikut Muhammadiyah atau ikut penetapan pemerintah? Pada tahun 2026 ini, perbedaan penetapan awal puasa kembali diprediksi terjadi. Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 berdasarkan metode hisab yang mereka gunakan. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia hingga saat ini belum menetapkan awal Ramadan 2026 karena penetapannya menunggu hasil sidang isbat yang baru akan digelar oleh Kementerian Agama pada Selasa sore tanggal 17 Februari 2026 dan akan diumumkan setelah sholat maghrib nantinya. Lalu, mengapa perbedaan ini sering terjadi di Indonesia? Khususnya dalam penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah. Jawabannya terletak pada perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam menentukan awal bulan Hijriah, ada dua metode yang sering digunakan, yaitu metode ruqyat dan metode hisab. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk metode ruqyat. Metode ini adalah metode penetapan awal bulan Hijriah dengan melihat langsung hilal di ufuk barat saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriah. Jika hilal terlihat, maka sejak maghrib malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Kemudian jika hilal tidak terlihat, maka bulan akan digenapkan menjadi 30 hari atau sering diistilahkan dengan istiqmal. Dalam konteks Ramadan 1447 Hijriah, penggunaan metode ruqyat seperti pemerintah, NU, dan Persis akan melakukan ruqyat pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah. Hasil ruqyat inilah yang kemudian dibahas dan ditetapkan dalam sidang isbat. Namun perlu diketahui, saat ini pemerintah dan ormas besar juga menggunakan kriteria baru, yaitu kriteria MABIMS, yang mengharuskan keterlihatan hilal minimal 3 derajat dengan jarak elongasi minimal 6,4 derajat. Artinya, meskipun hilal terlihat tetapi belum memenuhi kriteria MABIM, yaitu 3 derajat, maka belum dianggap masuk awal bulan baru. Inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa penetapan sering berbeda. Kemudian yang kedua adalah metode hisab. Metode hisab adalah metode penetapan awal bulan Hijriah dengan perhitungan astronomi terhadap posisi hilal saat maghrib pada tanggal 29 bulan Hijriah. Jika secara hisab hilal telah memenuhi kriteria tertentu, maka sejak maghrib malam itu ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru Hijriah. Di Indonesia terdapat beberapa kriteria hisab, di antaranya wujudul hilal.
Ini adalah metode yang sering digunakan oleh Muhammadiyah, di mana awal bulan ditetapkan apabila telah terjadi ijtima atau konjungsi, dan saat maghrib hilal sudah berada di atas ufuk atau lebih dari 0 derajat. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru Hijriah. Kemudian metode hisab juga terbagi lagi menjadi imkanur ruqyat. Kriteria ini menggabungkan hisab dan pengalaman ruqyat, yaitu mempertimbangkan batas minimal kemungkinan hilal dapat terlihat berdasarkan pengalaman empiris sebelumnya. Nah, perbedaan metode yang digunakan inilah yang menyebabkan penetapan awal Ramadan setiap tahunnya berpotensi berbeda, karena ada kriteria khusus dari setiap metode tersebut. Lantas kita harus bagaimana? Jawabannya kembali kepada keyakinan dan pilihan masing-masing. Jika mengikuti Muhammadiyah, maka 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Jika mengikuti pemerintah dan NU, maka kita menunggu hasil sidang isbat pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 yang kemudian akan diumumkan secara resmi setelah sholat maghrib oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami, karena semuanya memiliki dasar ilmiah dan metode yang jelas. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.